saya kebetulan baru dapat ini. Petrus saat dia dalam situasi ketakutan bertanya kepada Yesus. Misalnya dia bertanya kepada Yesus, yaitu, kemana engkau akan pergi? Jawab Yesus, aku tidak akan lari dan kembali untuk disalibkan. Dalam konteks ini dan dalam kaitan dengan apa yang baru saja disampaikan oleh moderator kepada saya dalam kaitan dengan keseharian aktivitas, maka ada beberapa teman, beberapa sahabat mengatakan kepada saya bahwa Bung memang saat ini kelihatannya agak sulit dalam bersikap. Kenapa? Karena walaupun Bung sebagai ketua umum GAMKI dan sekaligus adalah sebagai mantan bendahara umum GMKI periode 96-98, tapi diperhadapkan dengan partai penguasa yang saat ini adalah Demokrat, yang juga saya ada di dalamnya, maka berbagai dinamika sebagaimana dikatakan oleh moderator tadi sebagai bentuk-bentuk keresahan secara pribadi dan secara institusi itu tidak akan memaksimalisasi untuk bisa mensikapinya secara arif dan bijaksana. Tetapi ada satu hal yang mungkin tidak secara diekspos secara nyata, bahwa kalau kita dalam pertemuan internal fraksi misalnya cukup responsif bila mana situasi-situasi kebangsaan khususnya menyangkut hal-hal yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 misalnya pasal 9 yang menjamin daripada hak-hak untuk melakukan ibadah, itu direspon cukup positif. Persoalannya memang bahwa proses penyikapannya ini memang seringkali itu dipolitisir. Ya, contoh soal misalnya, ini kebetulan saya punya mantan ketua umum Bung Edo ini juga ada, dan juga beliau sekaligus di partai PDI Perjuangan misalnya. Pada saat saya bersuara lantang misalnya dalam internal rapat fraksi kita tentang DKI Yasmin misalnya, terus ada beberapa teman yang lain mengatakan, dan itu Kristen, bahwa DKI Yasmin sudah menjadi bagian daripada teman-teman PDI Perjuangan misalnya seperti itu. Ini kan sesuatu yang sebenarnya salah. Ini kan sesuatu yang salah. Kita cukup debat kusir soal itu misalnya. Ya memang benar bahwa teman-teman dari PDI Perjuangan misalnya secara pribadi yang notabene juga adalah Kristen dan juga non-Kristen, misalnya ada tampil di situ dan juga satu tampil di istana misalnya. Saya pada saat menghadiri pelantikan DPD GAMKI Sumatera Utara, waktu itu hari Jumat, Sabtunya itu saya kembali. Harapannya minggu saya akan bersama-sama dengan beberapa teman fungsionalis menghadiri ibadah di Bogor. Tetapi kapasitas saya, jaket saya itu adalah GAMKI. Saya akan menggunakan itu dan saya akan hadir di DKI Yasmin. Jadi memang ini situasinya memang bergerak dengan cepat, sehingga mau atau tidak mau kita juga harus menyikapinya dengan ya kearifan lokal atau local wisdom yang betul-betul juga dimiliki oleh kita. Karena itulah kenapa tadi pada saat introdusir tadi ada beberapa teman mengatakan bahwa semacam ambivalensi
pada saat kita melakukan, katakanlah kalau saya misalnya hadir di istana, contoh suatu, bahwa ada semacam sebuah bentuk pembangkangan terhadap rezim dalam tanda petik, ya kan? Nah, tetapi misalnya kalau barang itu dia ada misalnya di tempatnya, maka itu adalah ungkapan keimanan sebagai bentuk interupsi terhadap simbol-simbol kebijakan yang selama ini tidak berpihak kepada kita. Gitu. Nah, ini situasi yang terjadi seperti itu. Pada saat roadshow dialog dalam rangka HUT GAMKI yang ke-50, kita serahkan inisiasi kepada masing-masing DPD misalnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Pada saat kegiatan ada salah satu di Maluku misalnya, kita hadir, dan Maluku dengan begitu persoalan konflik horizontal yang cukup tinggi dan seperti api dalam sekam. Kita lihat Maluku itu seperti begitu, tapi pada saat itu dinyalakan, letupannya itu pasti akan besar karena ini itu akan dia seperti efek domino seperti itu. Tetapi apapun sebagai ketua umum GAMKI tetap kita bersuara menyuarakan yang namanya hal-hal yang sifatnya kenabian. Apalagi kita sebagai juga GMKI seperti ini. Teman-teman ini ada juga di institusi-institusi yang memberikan penguatan terhadap dinamika politik bangsa. Dan pada saat aku ngomong dengan Ahmad Basara misalnya, itu